Halo, kami dari kelompok 2 praktikum modul 3 Oceanografi Kimia. Di sini yang pertama aku bakal ngenalin dulu alat dan bahan yang bakal dipakai di modul 3 ini. Untuk modul 3 itu kita akan mengamati pengaruh zat larut terhadap pH dan salinitas serta pengasaman air laut. Oke, yang pertama itu di sini ada 3 buah gelas kaca, lalu ada air mineral bersih 2 botol. Terus di sini juga ada baking powder, ada cuka dapur, ada hand sanitizer 2 botol, ada deterjen, gelas plastik transparan. Ini ada juga yang udah dikasih label. Lalu ada air akuarium juga dan ada lemon. Untuk langkah kerja yang akan dilakukan pada modul ini dimulai dari mengisi gelas plastik transparan yang sudah diberi label A sampai F dengan air bersih. Lalu di sini Jojo sedang menyiapkan gelas plastik transparan yang sudah diberi label 1 sampai 6 untuk diisi dengan air laut. Nah, di sini ada Chris dan Adnan sedang mengambil atau mengisi air laut untuk yang nantinya dimasukkan ke dalam gelas transparan. Ini air laut diukur terlebih dahulu menjadi kurang lebih 100 ml, kemudian dituangkan ke gelas plastik transparan yang sudah diberi label 1 sampai 6. Nah, ini adalah gelas-gelas tadi yang sudah diberi label A sampai F dan 1 sampai 6, yang mana A sampai F itu diisi dengan air mineral bersih dan 1 sampai 6 diisi dengan air laut. Langkah pertama pada percobaan pertama yaitu mengisi gelas 1 dan gelas A dengan larutan baking soda sebanyak 1,5 sendok makan. Kemudian diaduk. Lalu gelas B dan gelas 2 itu diisi dengan perasan air lemon. Setengah perasan air lemon. Nah, ini air lemonnya tadi udah diperas ya, dari setengah lemon. Diaduk lagi. Kemudian pada gelas C dan gelas 3 itu akan dimasukkan larutan cuka. Air cuka sebanyak kurang lebih 50 ml. Nah, ini Adnan lagi mengukur larutan air cukanya. Selanjutnya kita menyiapkan larutan pemutih untuk dituangkan ke gelas D dan gelas 4. Masing-masing itu kurang lebih 50 ml deterjen. Kemudian ada larutan hand sanitizer untuk diberikan kepada gelas E dan 5 kurang lebih 50 ml. Lalu di sini ada larutan air kolam kurang lebih 50 ml dimasukkan ke dalam gelas F dan 6. Kemudian di sini ada gelas mula air tawar dan juga ada gelas mula air laut. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran derajat keasaman dengan menggunakan kertas indikator pH universal dan pH meter pada semua gelas termasuk gelas mula. Ini Jojo udah mulai melakukan pengambilan lagi, dan untuk gelas pertama yang diukur itu tadi gelas yang telah diberi label A sampai F. Kemudian untuk hasilnya itu bisa dilihat lebih jelas dan lebih lengkap pada laporan yang telah kami buat. Lalu cocokkan hasil perubahan warna kertas indikator pH universal tadi dengan tabel warna tingkat keasaman. Untuk hasilnya lebih jelas dan lebih lengkap ada pada laporan modul 3 yang sudah kami buat juga. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran derajat keasaman dengan menggunakan kertas indikator pH universal lagi, tetapi pada gelas yang diberi label 1 sampai 6, termasuk gelas mula juga. Hasilnya dicocokkan kembali menggunakan kertas pH universal. Selanjutnya pengukuran derajat keasaman pH ini diukur menggunakan pH meter. Di sini Jojo sedang mengukur menggunakan pH meter
mana pH metalnya dicelupkan ke dalam larutan D, kemudian diaduk-aduk dan ditunggu hingga hasilnya dalam keadaan stabil. Pada percobaan kedua dilakukan pengamatan di mana masing-masing gelas ini diisi dengan kurang lebih 100 ml air laut dan air tawar yang sudah dipanaskan. Nah, ini Kak Jovi lagi ngukur suhunya terlebih dahulu. Kemudian pengukuran derajat keasaman pH diukur kembali menggunakan kertas indikator pH universal. Nah, pada percobaan yang terakhir, yaitu percobaan ketiga, aku dan Jojo di sini lagi milih-milih kerang buat kita amati nantinya menggunakan air cuka dengan air tawar, dan air cuka dengan air laut. Kemudian kerang-kerang yang sudah kami pilih tadi itu dimasukkan ke dalam gelas kaca yang sudah diberi label. Yang pertama itu ada dengan larutan cuka, yang kedua adalah larutan cuka dan air tawar, dan yang ketiga cuka dengan air laut. Ini pengambilan pada kondisi pertama yaitu jam 8 lebih 25 menit.